Nah, di bagian yang pertama ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai instruksi tugas yang pertama, yakni pengolahan data menggunakan Python. Nah, dari mulai instruksi tugas sampai kode yang saya gunakan beserta fungsinya. Nah, yang bagian pertama ini fokusnya adalah untuk membersihkan data mentah dari file raw finansial data. Nah, yang pertama, instruksi tugas. Satu, meload file raw financial data CSV. Kedua, menghapus data kosong dan bernilai 0 pada kolom unit sold. Ketiga, mengganti sales price bernilai 0 sesuai jenis produk. Keempat, menyimpan hasil ke clean financial data. Kelima, mengatur ulang urutan kolom dengan date di awal. Dan enam, menyimpan hasil ke file clean financial data CSV. Oke, yang bagian pertama di sini import CSV. Import CSV sendiri adalah kode yang digunakan untuk memanggil library CSV karena filenya yang diolah adalah file CSV. Nah, library ini memudahkan proses membaca dan menulis data CSV menggunakan loop. Dan di sini untuk bagian yang pertama ini kami menggunakan loop. Terus yang kedua yakni meload data. Di sini saya menggunakan variabel raw financial data untuk menyimpan data mentah sebelum dilakukan pembersihan. Terus, yang with open raw financial data CSV are encoding UTF-8 as file ini. Dan yang bagian yang ini ialah file dibuka dengan mode baca dengan delimiter titik, koma, karena sesuai format file. Terus yang for row in reader ini, setiap baris data setiap baris data dimasukkan ke dalam list raw financial data. Nah, dan pada tahap ini data itu masih mentah dan belum dibersihkan. Masuk ke tahap clean data menggunakan loop. Di sini variabel clean financial data. Nah, di sini variabel ini digunakan untuk menyimpan data hasil yang sudah dibersihkan. Terus yang for row in raw financial data, loop ini digunakan untuk memproses setiap baris satu per satu. Nah, di sini tuh kami mengambil kolom berdasarkan indeks, di mana country itu raw-nya 0, produk, dan seterusnya. Setiap kolom dipisahkan berdasarkan indeks agar lebih mudah dilakukan pengecekan dan pengolahan. Lanjut ke menghapus unit sold kosong, yakni instruksi tugas yang kedua. Jika unit sold kosong, maka baris data dilewati menggunakan continue. Nah, ini dilakukan karena instruksi tugas meminta menghapus data kosong pada unit sold. Nih, kita menggunakan continue. Terus, yang untuk unit sold, menghapus unit sold bernilai 0 sesuai dengan kategorinya. Ini termasuk instruksi tugas yang ketiga. Nah, nilai unit sold diubah ke numerik agar bisa dicek. Jika nilainya 0, baris data dihapus karena tidak menunjukkan adanya penjualan. Seperti itu. Nah, selanjutnya yakni instruksi tugas yang nomor 4, sales price. Sales price ini diubah ke tipe numerik agar bisa dibandingkan dulu. Kemudian, pada pada kode if sales price sama dengan 0 ini, kode sini itu untuk mengecek apakah sales price itu bernilai 0 atau tidak. Nah, jika sales price-nya itu 0, maka nilainya diganti sesuai dengan jenis produk, bukan dihapus, karena data transaksi masih dibutuhkan. Nah, yang selanjutnya mengenai instruksi tugas nomor 6,
menyusun ulang urutan kolom. Nah, data dimasukkan ke variabel clean financial data dengan urutan kolom yang sudah disesuaikan, yaitu date berada di awal. Nah, di sini date kan yang paling pertama. Kemudian, instruksi selanjutnya, yakni nomor 7, menyimpan ke clean financial data. Nah, kode ini digunakan untuk membuat file CSV baru sebagai output data bersih. Dan juga delimiter titik koma ini digunakan agar format file tetap konsisten. Dan di sini writer white row ini kita menulis ulang header agar struktur file lebih jelas. Nah, seluruh data bersih ini ditulis ke dalam file CSV. Kemudian, print clean financial data CSV berhasil ini merupakan pesan yang mendadakan proses itu berhasil. Nah, import Pandas SPD ini untuk pengecekan tambahan dengan Pandas. Bagian ini digunakan untuk mengecek tipe data setiap kolom, bukan untuk proses cleaning utama. Kesimpulannya, pada bagian Python, ini saya menjelaskan seluruh instruksi tugas menggunakan kode Python, mulai dari membaca data, membersihkan data, hingga menyimpan hasilnya ke file. Nah, apabila data itu berhasil, ketika kita membuka data yang dihasilkan yakni clean financial data, di situ datanya sudah berubah dari yang sebelumnya banyak menjadi lebih ringkas, dan dari yang sebelumnya dan data yang sudah dihasilkan itu sudah sesuai dengan apa yang diinstruksikan tugas. Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Yang terhormat, Pak Hutomo selaku dosen dari mata kuliah aplikasi komputer dan pemrograman. Hari ini saya Justin Novotan Wijaya dari kelas AB 4907 dengan NIM 104 042 530 020. Hari ini saya akan melakukan penjelasan video mengenai pengolahan data berbasis R. Nah, di bagian R ini yang pertama kita melakukan load file clean financial data CSV dan simpan ke dalam data frame dengan nama financial data. Nah, untuk hal pertama yang akan saya lakukan itu saya akan run bagian pertama ini dan nantinya akan muncul data financial data seperti ini. Instruksi yang kedua, tambahkan kolom baru data frame financial data dengan nama gross sales. Nah, kita tinggal run nomor 2 ini. Nah, nantinya bakal ada kolom gross sales. Yang ketiga, itu kita disuruh untuk menambahkan kolom sales. Nah, caranya kita tinggalkan saja. Kemudian bakal ada kolom sales. Di nomor 4 kita disuruh ditambahkan kolom profit, maka kita tinggalkan saja nomor 4. Nah, hasilnya bakal ada muncul profit di bagian sini. Lanjut, kemudian nomor 5. Nomor 5 itu kita disuruh untuk menyimpan financial data yang sudah ditambahkan 3 kolom baru tersebut ke file dengan nama financial data.csv. Nah, caranya kita tinggalkan saja. Dan untuk pembuktiannya itu, nah di bagian sebelah kanan sini sudah muncul financial data.csv. Oke, baik. Kemudian untuk nomor 6. Nomor 6 ini kita disuruh menghitung keuntungan total dan tampilkan hasilnya. Taran. Nah, muncul total profitnya di sini. Di yang saya sudah blok ini. Nomor 7 itu konversi kolom date
jadi format tanggal. Nah, hasilnya jadi seperti apa sih? Nah, hasilnya itu si di financial data, nah tanggalnya berubah jadi seperti ini. Kemudian untuk nomor 8 itu disuruh hitung keuntungan dari masing-masing bulan. Ya, dari masing-masing bulan. Kita tinggalkan. Nah, ini merupakan total profit per bulannya. Kita bisa lihat di sini ada grafik-grafik yang menunjukkan bulan-bulan mana saja yang mengalami kenaikan dan penurunan mengenai profitnya. Nomor 9 itu disuruh hitung keuntungan dari masing-masing tahun. Kita tinggalkan saja seperti yang tadi sudah kita lakukan. Nah, di sini juga muncul pada tahun 2024 profitnya itu kecil, dan pada tahun 2025 mengalami kenaikan profit yang sangat drastis. Kemudian di nomor 10 kita disuruh menghitung jumlah keuntungan dari masing-masing produk. Kedengaran. Nah, di sini juga muncul bahwa total profit per produk itu yang paling tinggi merupakan produk Z, sedangkan produk yang paling minus itu merupakan produk yang X. Nomor 11, di sini nomor 11 itu disuruh hitung jumlah keuntungan dari masing-masing negara. Nah, setelah kita bisa kita lihat bahwa negara Prancis dan Jerman tuh profit per negara yang untungnya hampir sama lah. Yang paling rendah itu merupakan Meksiko. Nomor 12 sendiri itu disuruh filter hanya bulan Desember, lalu urutkan dari terkecil dan ambil top 3 terkecilnya. Sekarang nanti hasilnya akan seperti ini. Di sini sudah ada. Kemudian nomor 13 itu buat kode untuk mencari semua data negatif di kolom profit dan menyimpannya di data frame dengan nama financial loss. Kita run nomor 13. Nah, hasilnya bakal ada di sini. Nah, ini financial loss. Ini untuk yang nomor 13. Dan nomor yang terakhir, nomor 14 itu buat kode untuk menyimpan financial loss ke file dengan nama financial loss CSV. Nah, ini sangat gampang. Seperti yang tadi nomor 5, sama saja. Nah, nanti di sini dia muncul financial loss CSV. Nah, baik, sekian untuk penjelasan saya mengenai pengolahan data berbasis R ini. Semoga dapat dimengerti. Sekian dan terima kasih dari saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Lukman Ardiansyah. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagian yang analisis data. Yang pertama itu ada pemahaman variabel. Nomor 1 ada transaksi ID, itu adalah nomor unik setiap transaksi. Fungsinya itu untuk membedakan satu transaksi dengan transaksi lain. Jadi variabel ini itu harus ada karena tanpa transaksi ID penjualan akan sulit dilacak dan rawan diduplikasi. Lalu yang kedua ada transaksi date, adalah tanggal terjadinya transaksi. Ini tuh bisa untuk digunakan menganalisis tren penjualan pada bulan-bulan tertentu. Jadi misalkan bulan Januari hingga Februari terjadi tren yang positif pada produk A, maka di tahun berikutnya produk A akan mengalami hal yang serupa. Lalu ada branch ID dan branch city. Ini tuh adalah identitas cabang yang ada dan lokasi cabang. Jadi ini tuh fungsinya untuk membandingkan performa antar lokasi dan juga bisa untuk mengevaluasi kinerja penjualan bagi tiap cabang. Hal ini itu diperlukan agar manajemen bisa mengetahui cabang mana yang kinerjanya lebih baik dan kinerjanya kurang baik. Maka yang kurang baik akan bisa lebih diperhatikan. Lalu ada produk ID, dan produk kategori adalah identitas produk dan kategori produk. Fungsinya itu untuk mengetahui produk mana yang paling laku hingga kurang laku dan bisa digunakan untuk mengelompokkan produk pada kriteria-kriteria tertentu. Lalu unit sold adalah jumlah
unit yang terjual bisa digunakan untuk mengukur volume penjualan. Lalu unit price adalah harga jual per unit, fungsinya untuk sebagai pengingat jikalau kita lupa harga produk A berapa, kita bisa melihat lagi database yang ada. Lalu diskon adalah besaran potongan harga, fungsinya itu untuk menilai pengaruh diskon terhadap penjualan produk. Jadi bisa digunakan untuk perusahaan menilai apakah promo yang diberikan efektif atau malah merugikan. Lalu ada total sales, adalah nilai akhir transaksi, biasanya itu digunakan untuk mengetahui kebutuhan pencatatan di laporan keuangan dan evaluasi kinerja perusahaan. Variabel ini itu penting karena total penjualan adalah dasar untuk perusahaan mengambil keputusan bisnis dan administrasi ke depannya. Baik, untuk nomor 2 itu eksplorasi data menggunakan, di sini saya menggunakan R Studio untuk memudahkan dan menggunakan beberapa library yang harus dijalankan terlebih dahulu. Lalu untuk membaca dataset penjualan, kelompok kami menggunakan fungsi read_csv dan menyimpannya ke dalam variabel df. Untuk menampilkan 30 baris pertama, kelompok kami menggunakan fungsi head. Lalu untuk menyajikan ringkasan data, kelompok kami menggunakan rumus str. Nah, di sini kelompok kami menyadari bahwasanya dataset yang disajikan kemungkinan sudah benar karena di bagian transaksi ID yang isinya itu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya dikategorikan sebagai num. Lalu transaksi date yang isinya adalah tanggal dikategorikan sebagai date. Lalu branch ID yang isinya itu karakter sudah dibaca oleh R Studio dikategorikan sebagai CHR. Lalu evaluasi kualitas data. Untuk mengecek data kosong di dalam data ini itu kelompok kami menggunakan kombinasi dari rumus ISNA dan juga colsums. Dan di sini muncul hasilnya bahwasanya tidak ada data kosong yang ada di dalam kolom ini. Lalu untuk identifikasi outlier ataupun bisa disebut juga nilai yang tidak wajar, kelompok kami menggunakan fungsi dari strip chart, yang dimana strip chart ini menampilkan visualisasi titik-titik. Di sini kelompok kami akan mencoba untuk mendeteksi outlier yang ada pada unit sold. Dan di sini terlihat bahwasanya rata-rata titik mayoritas menitik pada kisaran bawah 5 hingga 15 hingga 25, namun ada beberapa yang ada titiknya di atas. Ini itu mengindikasikan bahwa terdapat suatu institusi atau pelanggan yang membeli produknya dalam jumlah yang besar. Mungkin ini itu grosir atau mungkin untuk dijual kembali bisa jadi. Lalu untuk mengecek unit price, di sini mungkin normal karena semuanya sejajar dan juga outlier total sales. Untuk total sales di sini sama, mayoritas berada di tengah namun ada yang di atas. Mungkin terdapat beberapa cabang yang melakukan total penjualan di atas rata-rata. Lalu untuk yang bagian 2, analisis deskriptif. Untuk total penjualan per cabang, kelompok kami menggunakan beberapa rumus dan juga visualisasi dari ggplot untuk mempermudah membacanya. Nah, di sini hasilnya itu bahwasannya Bandung total penjualannya itu di kisaran 6 juta ke atas, Jakarta 6 juta mau 7 juta, lalu Medan ada di kisaran 5 juta ke atas, dan seterusnya. Lalu untuk mengecek rata-rata nilai transaksi pada masing-masing cabang,
cabang, kelompok kami menggunakan beberapa rumus dan juga dihasilkan pada sebuah tabel bernama AVG Sales Branch. Nah, di sini bisa terlihat bahwa rata-rata penjualan pada Kota Bandung itu ada di kisaran 25 sekian, Jakarta 28 sekian, dan seterusnya. Kalau misalkan dihitung dari keseluruhan, mungkin Surabaya menunjukkan kinerja paling tinggi di kisaran 3 sekian. Lalu disusul oleh Jakarta, lalu Bandung, Medan, dan terakhir Yogyakarta. Dan untuk mengecek total penjualan berdasarkan kategori produk, sama kelompok kami menggunakan beberapa fungsi dan juga melakukan visualisasi menggunakan ggplot. Dari hasil grafik menunjukkan bahwa produk yang paling tinggi penjualannya adalah kebutuhan rumah tangga, disusul oleh makanan dan juga perlengkapan pribadi, dan juga yang paling rendah adalah minuman. Bagian 3, analisis korelasi dan insight bisnis. Untuk mengecek jumlah unit terjual dan total penjualan, kelompok kami menggunakan grafik dengan ggplot. Dari grafik menunjukkan bahwa titik-titiknya itu seperti naik ke kanan yang mengindikasikan bahwa terdapat tren positif, yang artinya unit sold dan juga total sold selalu meningkat pada setiap periode. Lalu untuk besaran diskon dan juga nilai transaksi, kelompok kami menggunakan visualisasi menggunakan ggplot. Dan di sini grafiknya menunjukkan bahwa titik-titik tidak membentuk garis atau pola menarik seperti yang tadi, yang artinya tidak ada hubungan atau hubungannya kurang antara diskon dan juga total sales. Lalu bagian 4, analisis lanjut dan rekomendasi administratif. Untuk mengecek cabang terbaik dan cabang terendah, kelompok kami menggunakan beberapa rumus, salah satunya Arrange. Dan di sini muncul bahwasanya Arrange dan disimpulkan ke dalam total sales branch. Dari kolom bisa disimpulkan bahwa cabang dengan performa terbaik itu ada di cabang Surabaya, dan yang terendah itu ada di cabang Yogyakarta. Lalu identifikasi produk atau kategori produk yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan perusahaan. Di sini kelompok kami menggunakan rumus Arrange dan menyimpannya kepada total sales produk. Dan di sini muncul hasilnya dan dapat disimpulkan bahwa kontribusi terbesar itu ada di produk kategori kebutuhan rumah tangga dengan total penjualan tertinggi. Untuk rekomendasi administratif berbasis data dan juga penjelasannya, mungkin yang pertama itu karena tadi terdapat perbedaan total penjualan antar cabang, mungkin cabang dengan performa rendah itu bisa mendapat perhatian khusus melalui evaluasi strategi penjualan, lalu bisa dari promosinya dan juga dari pengelolaan stoknya. Lalu yang kedua, karena tadi hubungan antara diskon dan total sales-nya tidak menunjukkan pola yang jelas, mungkin untuk diskon alangkah baiknya untuk bisa lebih selektif dan diberikan dengan beberapa kriteria saja, bukan secara umum.
Lalu yang ketiga, karena tadi tidak semua kategori menyumbang pendapatan yang sama dan beberapa kategori berkontribusi paling besar, mungkin perusahaan bisa lebih perhatian dalam pemeliharaan stok terhadap produk-produk yang berkontribusi besar tadi, seperti kebutuhan rumah tangga, agar penjualannya biar bisa tetap stabil, tidak kehabisan stok. Nah, dari tugas ini dapat disimpulkan bahwa pengolahan data menggunakan Python dan RStudio sangat membantu dalam mendukung kegiatan administrasi bisnis berbasis data. Pada tahap awal, Python digunakan untuk membersihkan data mentah, seperti menghapus data kosong, memperbaiki nilai yang tidak valid, dan menata ulang struktur data. Proses ini memastikan data yang digunakan sudah rapi dan siap diolah. Selanjutnya, data yang sudah dibersihkan diolah menggunakan RStudio untuk menghitung penjualan dan keuntungan, serta melihat gambaran kinerja penjualan dari berbagai aspek seperti cabang, produk, dan waktu. Hasil pengolahan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja penjualan antar cabang dan kategori produk, sehingga perusahaan memerlukan evaluasi perencanaan strategi yang lebih tepat. Secara keseluruhan, ini menunjukkan bahwa pengolahan data dan analisis data dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan administratif dan bisnis secara lebih akurat dan berbasis data.